Selamat malam Sobat Investor, berjumpa lagi dengan saya Yanto Sujantono, redaktur pelaksana idxchannel.com yang akan mengulas berita-berita terpopuler yang tersaji di IDX Channel. Sobat Investor, sejumlah berita dan informasi seputar perkembangan bisnis emiten serta proyeksi pertumbuhannya di 2026 ini masih terus diminati dan menjadi buruan utama bagi para pelaku pasar dan pembaca setia idxchannel.com. Hal ini terlihat dari deretan berita terpopuler idxchannel.com hari ini, di mana beragam informasi seputar update perkembangan emiten selalu menjadi primadona karena dapat menjadi rujukan pelaku pasar untuk menentukan strategi investasinya di bursa domestik. Hal ini patut dipahami karena dengan adanya tren bearish yang terus masih terjadi di bursa saham domestik, sehingga sejumlah saham potensial dan selama ini jadi buruan pelaku pasar kini dijual dengan harga yang cukup miring lantaran telah melemah cukup dalam. Karenanya pasukan informasi terkini dari kinerja dan potensi bisnis emiten menjadi asupan wajib yang diperlukan pelaku pasar guna mendukung aksi borongnya di papan perdagangan. Semua berita dan informasi tersebut telah kami rangkum dalam deretan 5 berita terpopuler di website idxchannel.com. Sobat Investor, berikut ini Top 5 IDX Channel. Berita pertama, BSDE cetak laba bersih 2,54 triliun rupiah pada 2025 terkoreksi usai mencetak rekor. Membuka Top 5 edisi kali ini, kabar datang dari emiten properti terintegrasi yaitu PT Bumi Serpong Damai Tbk atau BSDE yang baru saja mengumumkan capaian kinerjanya sepanjang 2025 lalu. Dalam hal laba bersih misalnya, BSDE berhasil membukukan laba bersih sebesar 2,54 triliun rupiah atau turun hingga 42% dari capaian 2024, di mana pada periode tersebut perseroan justru mampu membukukan rekor laba tertinggi sepanjang masa yaitu sebesar 4,36 triliun rupiah. Sebagaimana dikutip dari laporan keuangan yang telah dirilis oleh perseroan, yang menunjukkan bahwa porsi laba bersih tersebut didapat dari perolehan pendapatan usaha yang mencapai 12,79 triliun rupiah atau turun 7% dibanding capaian pendapatan usaha pada 2024 yang masih tercatat sebesar 13,8 triliun rupiah. Porsi pendapatan perseroan yang didapat dari pembangunan atau development revenue berhasil meningkat menjadi 86% dibanding struktur pada 2024 yang masih 84%. Sedangkan untuk pendapatan berulang atau recurring income justru turun 16% menjadi hanya 14%. Sementara laba kantor perseroan juga turun 8% menjadi 8,1 triliun rupiah dengan EBITDA mencapai 4,8 triliun rupiah atau anjlok 28,3% secara tahunan. Tak hanya itu, margin EBITDA pada saat yang sama juga turun dari 48% menjadi hanya tinggal 38% di sepanjang 2025. Selanjutnya kita beranjak ke berita kedua. PGO bukukan pendapatan 432,73 juta dolar Amerika Serikat sepanjang 2025. Masih berkaitan dengan kinerja emiten, kabar kali ini datang dari anak usaha Pertamina yaitu PT Pertamina Geothermal Energi Tbk atau saham dengan kode PGEO yang membukukan total pendapatan sebesar 432,73 juta dolar Amerika Serikat sepanjang 2025 lalu. Capaian tersebut terhitung meningkat tipis 6,29% secara tahunan dari posisi 2024 yang sebesar 407,12 juta dolar Amerika Serikat. Dari porsi pendapatan tersebut, PGO berhasil menyisihkan laba bersih sebesar 137,67 juta dolar Amerika Serikat meski turun dibanding perolehan laba bersih 2024 yang berada di posisi 160,3 juta dolar Amerika Serikat. Pihak manajemen PGO menyatakan bahwa di tengah dinamika industri dan perubahan lanskap energi global, perseroan mampu konsisten dalam memperluas pemanfaatan energi panas bumi di Indonesia sebagai bagian dari kontribusi perseroan dalam mempercepat agenda transisi energi nasional. Berikutnya berita ketiga, Danantara tinjau lahan milik Lipo Group untuk proyek rumah subsidi di Meikarta. Masih juga membahas bisnis emiten, kali ini datang dari Badan Pengelola Investasi dan Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara yang baru saja
mengunjungi kawasan Meikarta yang notabene merupakan wilayah milik Lipo Group, salah satu emiten utama industri properti nasional. Hadirnya Danantara bersama dengan perwakilan dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk secara resmi memulai proyek pembangunan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR melalui produk rumah bersubsidi. Kunjungan ini merupakan tahap peninjauan lokasi sebagai langkah awal yang dilakukan untuk memastikan bahwa proses pembangunan dapat dilakukan secara terencana dan berkelanjutan. Melalui kolaborasi Danantara, pemerintah melalui kementerian terkait serta Lipo Group dari kalangan swasta, ke depan bakal dirancang bersama-sama agar menjadikan sebuah kawasan hunian yang berkualitas, baik dari sisi konsep pembangunan, mekanisme harga, serta skema kepemilikan yang lebih mudah bagi masyarakat. Kita lanjut ke berita keempat, koreksi tajam IHSG, momentum koleksi 3 sektor ini. Dalam artikel ini, tim riset IDX Channel mencoba menghadirkan analisa dan tren pelemahan tajam yang terjadi pada indeks harga saham gabungan atau IHSG. Dalam hal ini, tren pelemahan tajam dinilai sebagai momentum yang tepat untuk dan menjanjikan untuk investor agar dapat mengakumulasi saham-saham pilihan untuk jangka menengah. Kalangan analis pun memperingatkan bahwa tekanan muncul dari perkembangan MSCI yang baru saja memberikan peringatan bagi pasar modal Indonesia, lalu juga penurunan outlook sovereign serta peningkatan ketegangan geopolitik global. Di tengah tekanan tersebut, 3 sektor saham yaitu perbankan, telekomunikasi, dan konsumsi justru terpantau jatuh cukup dalam meski terbukti memiliki fundamental bisnis yang tetap kuat dan menjanjikan. Karenanya, dengan melihat fakta tersebut, kalangan analis menyarankan agar 3 sektor saham tersebut dapat dimasukkan dalam rekomendasi beli lantaran memiliki fundamental kuat dan menjanjikan. Namun, pada saat yang sama, harganya justru telah terdiskon cukup dalam. Berita kelima, setiap provinsi diwajibkan punya 1 tol yang siap berfungsi sebagai landasan pacu jet tempur. Menutup program Top 5 edisi kali ini, kami menjanjikan berita tentang kebijakan terbaru pemerintah yang mewajibkan bahwa setiap provinsi untuk memiliki minimal 1 ruas jalan tol yang bisa difungsikan sebagai landasan pacu jet tempur. Hal ini menyusul latihan militer yang baru saja digelar di Sumatera, yang pesawat militernya justru landing di atas ruas jalan tol Trans Sumatera. Menurut Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo, lokasi ruas tol yang akan bisa difungsikan nantinya menunggu rekomendasi dari Kementerian Pertahanan. Bagi pemerintah, kebijakan baru ini sengaja diambil sebagai bagian dari strategi penguatan sistem pertahanan semesta yang adaptif terhadap berbagai skenario kontingensi. Demikian Top 5 IDX Channel edisi kali ini. Saya Yanto Kristiantono pamit undur diri. Harap diingat bahwa segala keputusan pembelian maupun penjualan saham Anda sepenuhnya berada di tangan Anda, Sobat Investor. Pantau terus berita ekonomi, bisnis, dan pasar modal hanya di IDX Channel TV, idxchannel.com, dan media sosial IDX Channel. Sampai jumpa.